Produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun 2025, menjadikannya produsen beras tertinggi di kawasan ASEAN, menurut laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat. Namun, seorang pakcik Malaysia tampak tak terima kenyataan bahwa negaranya harus mengimpor beras dari Indonesia. Faktanya, dengan populasi 281 juta jiwa, Indonesia mampu memenuhi 91% kebutuhan berasnya dari produksi dalam negeri. Sebaliknya, Malaysia yang berpenduduk sekitar 35 juta jiwa hanya mampu mencukupi 70% kebutuhan beras secara lokal. Perbedaan ini sangat mencolok. Bahkan, Indonesia diprediksi mengalami surplus beras lebih besar berkat kemajuan teknologi pertanian. Ada persepsi rakyat, tolong jawab. Kalau ya, kata ya. Kalau tidak, kata tidak. Adakah beras import yang dijual di kedai itu, di pasar-pasar itu, sebenarnya sepenuhnya beras tempatan atau campuran, sebagian tempatan, sebagian import? Tolong jawab. Ini persepsi je. Benar atau tidak perkara ini? Jadi saya nak tanya, unit kawalan selia padi dan beras, anda telah diberi kuasa yang besar oleh Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522. Apa yang unit kawal selia ini lakukan? Kementerian Menteri, Timbalan Menteri tolong pantau ini. Kita jadi kerajaan, saya backbencher kerajaan, bukan baru 2 bulan, bukan baru 2 minggu, sudah 2 tahun, tak selesai masalah ini, malu saya. Puncak tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipatkan kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar. Bagi penduduk yang begitu ramai, Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu, kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan pihak kami khasnya MARDI, yaitu satu badan penyelidikan Malaysia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat tukar-tukar, terutama sekali mendapat bersama hal teknologi dan pemodenan. Tadi menarik menanyakan apa bisa kami impor beras dari Indonesia. Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Menteri sampai bawah lah, saya cakap. Menteri Malaysia berjumpa dengan Menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras. Minta belajar dengan Indonesia. Bila nampak gambar belakang saya, kami, teknologi beras kami dah sampai 3 musim setahun. Kami boleh supply 70% keperluan beras Malaysia, hanya 30% diimport. Sebaliknya, di wali kota Wadi Dau, beras habis, Wadi Dau minta jif. Patut Indonesia yang belajar dengan Malaysia bagaimana menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada warga mereka di Indonesia. Janganlah Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup, supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Kan? Yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia,
Ada tak Malaysia mengimport beras dari Indonesia? Ataupun dalam cat statistik Indonesia mengeksport beras ke Malaysia, ada atau tidak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Malaysia mengimport beras dari Indonesia. Kenapa menteri dengan penuh yakin cakap Malaysia minta belajar daripada Indonesia untuk mencukupkan beras? Kepada menteri Indonesia tu, belajar dengan Malaysia bagaimana nak mentadbir sebuah negara, nak mencukupkan beras negara anda, bagaimana nak menyediakan peluang-peluang pekerjaan di negara anda. Bapak Serindit Bua alias Rindit alias Bapak Major Rusli dari Malaysia, ya. Jangan melawaklah Bapak. Menteri Pertanian kamu Mat Sabu datang berjumpa dengan menteri kami Bapak Amran, ya. Untuk apa? Ya. Datang Indonesia jauh-jauh dari Malaysia membasirkan uang pajak kamu, uang cukai kamu. Untuk apa datang Indonesia beliau? Menteri kamu nak datang Indonesia ngapain? Halal bihalal, ya. Kangen dengan makanan-makanan Nusantara asli. Kalau di Malaysia kan makanannya kan bukan asli, ya, copy paste dari makanan-makanan Nusantara yang asli, ya. Kalau nak makan bakso yang sedap, soto Lamongan yang sedap, mesti ke Indonesia lah, ya, yang paling asli. Rendang yang paling enak ya yang ada di Indonesia yang paling asli, ya. Yang di Malaysia itu kurang sedap, ya, sebab copy paste, ya. Cakap berbusa-busa soal pertanian Malaysia, ya. Kau tak tengok Malaysia import berapa? 71 lebih bilion ringgit tiap-tiap tahun bahan pangan, ya. Menteri kamu mana sanggup melakukan swasembada beras, ya. Tak payah bermega-mega sombong-sombong masalah ini, ya. Kamu hina Menteri Pertanian kami Bapak Amran Sulaiman. Kamu tahu nggak, ya, baru tahun ini kami boleh swasembada pangan, swasembada beras, ya. Beras kami sangat berlimpah, ya. Dan ini diakui oleh dunia internasional, bukan hoax. Macam mana negara kamu, ya, cakap sembang yang terpandai, yang termakmur, yang paling bijaksana, yang paling pandai mentadbir negara, ya. Menteri Pertanian kamu prestasinya apa, ya? Masih juga import beras. Bukan negara kamu kecil macam Singapura, ya. Negara kamu sangat luas. Macam mana tak tanam padi, ya? Sembang kari saja yang paling hebat itu menteri-menteri kamu, ya. Propaganda tiap hari, pencitraan tiap hari, kerja tak ada, ya. Kau hina menteri kami bekerja Bapak, ya, brother, ya. Menteri kamu macam mana? Menteri Pertanian kamu apa guna ada Menteri Pertanian? Apa-apa masih import, ya. Bukan hanya beras, apa-apa masih import. Bahan pangan Malaysia itu import, ya. Warga juga malas jadi pesawah sebab harga dikontrol oleh pemerintah. Siapa nak nanam padi, ya? Orang ini pelik lah, ya. Semua nak murah, nak subsidi, nak dihat-hatkan, ya, melawan hukum pasar, ya, market price. Macam mana kita boleh lawan market price, ya? Siapa yang nak jadi petani, jadi pesawah bila harga terlalu murah? Pikirkanlah, ya. Kau nak sembang kari, nak kuliahi Menteri Pertanian kami, kamu punya hak apa? Kamu punya ilmu apa? Ya, Menteri Pertanian kamu pun tak mampu buat Malaysia swasembada pangan, masih import makanan-makanan, ya. Lawaklah kau orang ini, ya. Suatu hari kesombongan kalian buat kalian menyesal, tahu tak? Ya. Kami tengok sifat perangai kalian macam ini, kami tak akan berikan sokongan lagi, ya. Jangan minta-minta beras. Nanti kalau musim kemarau, hujan lambat datang, ya. Korang tak bisa tanam padi, kami ada padi, kami ada beras, ya. Kami simpan beras-beras itu,
Ya, masa paceklik, ya, kurang tak ada beras, nak beli beras sangat mahal. Ya, kami tak akan bagi lagi beras, kami tak akan jual beras ke Malaysia. Ya, sifat dan perangai macam ini buat kami pelik. Jangan katakan kami jahat, jangan katakan kami anti Malaysia, jangan katakan kami benci kepada Malaysia. Sifat korang lah macam ini yang buat kami pelik. Ya, kami nak bantu, korang tak hargai. Ya, kami nak bantu, korang hina. Maunya apa? Ya, saya minta Bapak Presiden Prabowo dan para menterinya untuk tidak lagi menawarkan bantuan-bantuan kepada Malaysia. Percuma, tak ada guna. Ya, korang tak pernah menghargai kami, korang senang menghina kami. Ya, buat apa kami berbaik-baik hati kepada kalian, bermanis-manis muka dengan kalian? Oke? Sampai korang sadar, sampai korang minta maaf, baru kami pikir-pikir lagi. Ya, selanjutnya jangan harap, ya, jangan datang lagi itu Menteri Pertanian kamu ke negara kami, ya. Cakap elok-elok, tolong deh, ya, bagi kami beras, ya. Tak ada beras buat orang Malaysia, ya. Cari di India sana, cari di Tiongkok, cari di Vietnam atau Thailand, ya. Bayar harga pasar, jangan minta-minta diskon, minta-minta subsidi, malu-maluin negara kaya katanya konon-kononnya. Ya, cakap sembang kari pamer negara kaya, negara maju. Apa-apa minta subsidi, apa-apa minta gratisan. Malu lah, mana muka, ya. Terima kasih.